Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran jarak jauh, masih membahas sistem suspensi. Kali ini kita akan membahas topik yang paling sukar atau paling sulit yang dijumpai dalam sebuah pembelajaran, yaitu diagnosa. Oke, kita simak saja untuk lebih jelasnya. Oke, yang pertama adalah suspensi tidak lurus. Kita cek saja. Cirinya adalah setir terasa bergetar atau cenderung belok ke arah tertentu saat berkendara di jalan lurus. Untuk mengatasinya, sebaiknya rutin lakukan spurring balancing pada keempat roda. Untuk materi spurring balancing nanti ya, setelah UTS kita bahas spurring balancing. Lanjut. Yang kedua, shock breaker yang bocor. Ini bisa terlihat jelas di sini, yaitu sebuah shock breaker mengalami kebocoran terlihat dari rembesan oli. Kita bahas. Jika oli merembes keluar, maka suspensi akan terasa lebih keras dari biasanya. Penyebab bisa karena mobil sering mengangkut beban berlebih, atau bisa juga karena kualitas produk tersebut yang kurang baik. Nah, ini adalah contoh shock breaker yang mengalami kebocoran. Bisa dilihat ada rembesan oli di situ ya. Terlihat. Ini ganti saja ya, cari aman saja ganti. Oke, lanjut. Next, kita bahas nomor 3, karet per yang sudah rusak. Ketika suspensi mobil timbul bunyi-bunyian saat melintas di jalan yang berlubang, mungkin sebabnya ada pada kerusakan karet per. Karet per ini biasanya terletak di atas pegas koil maupun di atas shock absorber ya. Bisa karena karet sudah tipis atau akibat robek atau sobek. Karena usia pakai juga bisa. Karet bisa jadi tipis, ketas, dan bahkan sobek. Itu ya. Next, kita ke nomor 4. Ball joint yang rusak. Apabila saat setir dibelokkan muncul bunyi seperti besi beradu, maka itu pertanda ada kerusakan suspensi mobil pada bagian ball joint. Ini adalah contoh background gambar ball joint. Untuk lebih tepatnya seperti apa sih ball joint yang sudah tidak layak pakai atau harus diganti, kita cek saja pada video berikut. Nah, ini contoh ball joint yang sudah tidak layak pakai ya. Itu sudah oblek dan mesti harus diganti. Ya, harus diganti. Begitu, ini contoh obleknya ball joint. Oke, seperti itu. Kita next ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Control arm bengkok. Apabila terdengar bunyi aneh pada bagian suspensi saat mobil direm atau berakselerasi, mungkin akibat kontrol arm yang bengkok. Jika suspensi mobil rusak pada bagian ini dibiarkan, maka pengendalian juga tidak akan presisi. Selain itu, tapak ban juga mudah aus. Penyebabnya bisa karena menghajar lubang terlalu dalam pada kecepatan yang tinggi, atau pada bagian kontrol arm membentur benda keras saat mobil melaju. Kontrol arm ini biasanya yang menghubungkan ball joint dengan knuckle ya, gitu. Oke, itu adalah diagnosa paling sering terjadi pada sebuah kaki-kaki mobil, yaitu di suspensi yang sering bermasalah. Seperti itu. Sekian pertemuan kali ini, kita bertemu setelah UTS. Pesan Pak Guru belajar sehat selalu. Demikian, apabila banyak kesalahan mohon dimaklumi. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.